أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa ala kulli hal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah masih semangat para ikhwan. Kira-kira ngantuk apa enggak? Kalau ngantuk ceramahnya saya panjangin. Kalau enggak ngantuk saya pendekin. Mohon izin berbicara. Izin Om. Ucapan salam kepada pembina, pembimbing, Waenal, Om Irwan. Semoga senantiasa selalu ada dalam cucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan lahir maupun batinnya, dan segala apa yang menjadi harapan serta cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada jajaran pengurus Majelis EPPI Jagotapok, KUM, termasuk Dewan Ustadz, kameramen, ikhwan wal akhwat, saudara-saudaraku semua, kakak-kakakku semua, semoga kita semua selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah, diberikan iman yang alhamdulillah pada malam hari ini kita merasakan iman tersebut karena kita bisa hadir pada malam hari ini tentunya atas dasar iman, keyakinan kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sedikit yang mau saya sampaikan perihal acara nantinya minggu depan pada tanggal 22 Februari bertepatan pada pengajian malam minggu, yaitu acara kuramasan. Acara kuramasan itu adalah tradisi menyambut bulan suci Ramadan, yang tujuan dari acara tersebut yaitu kita melaksanakan bebersih diri dengan mandi lahir dan mandi batin. Mandi lahirnya yaitu nanti setelah sesi munajat, masing-masing ikhwan, kita semua, saudara-saudaraku semua, dari air munajat itu kita gunakan untuk mandi. Mandinya seperti mandi baiat atau mandi hadas besar, yaitu 3 kali bayur kanan, kiri 3 kali, depan 3 kali, belakang 3 kali. Kemudian air munajat yang kita bawa ke kamar mandi itu terakhirnya dituangkan ke kepala kita. Habis itu bebas mau mandi
seperti biasa sabunan, kalau bisa waktunya dipersingkat karena pastikan ngantri. Kamar mandi cuma ada 2 gitu. Jadi minggu depan mungkin dipersiapkan peralatannya seperti anduk atau lain-lain sebagainya. Dan kemudian acaranya mungkin dipersingkat, jadi pembacaan Al-Quran, habis itu kita langsung melaksanakan munajat. Selesai munajat kita saling bersalam-salaman atau bersilaturahmi keliling satu persatu secara sungguh-sungguh, khusyuk, saling memaafkan atas segala kesalahan yang mungkin 11 bulan telah berlalu. Ada ya noda-noda lah atau rasa-rasa yang masih mengganjel di dalam hati, rasa tidak enak atau gimana, ya kita saling sama-sama membuka pintu di dada kita untuk saling memaafkan. Kalau saya bacakan menurut di buku Papakem, yaitu kotoran batin yang melekat selama setahun dibersihkan dengan jalan kuramas batin, silih hampura, saling maaf memaafkan, membasuh raga batin dengan maaf dan ampunan sesama hidup. Hakikatnya ampunan dari Gusti Allah. Jadi untuk mendapatkan ampunan Gusti Allah kita harus awali dengan saling maaf memaafkan kepada sesama hidup. Itulah yang menjadi jalan turunnya ampunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tata cara kuramas batin dilakukan dalam acara pengajian. Setelah munajat dilanjutkan dengan bersilaturahim, berkeliling, berjabat tangan kepada seluruh ikhwan yang hadir. Setelah beres berkeliling berjabat tangan dengan seluruh ikhwan yang hadir, kemudian air munajat tadi diminum sebagian lalu dipakai mandi kuramas lahir seperti mandi baiat. Dan ini dilakukan biasanya di awal hari pertama. Tetapi kalau misalkan dilaksanakan sebelumnya jauh-jauh hari, ya kan kita melaksanakan itu jauh-jauh hari karena minggu depannya sudah masuk hari pertama ya, hari pertama puasa. Dan biasanya hari pertama puasa kalau bertepatan malam minggu pengajian diliburkan. Jadi diberikan kesempatan bahwa hari pertama puasa itu untuk menjalin ikatan kepada keluarga, ditamakan itu. Nah nanti di malam kedua tarawih seperti biasanya sebelum-sebelumnya kita melaksanakan tarawih bersama, yaitu di majelis. Yang mempunyai kesanggupan silakan hadir. Lebih bagus lagi kalau diusahakan, atau mau diseleng. Kalau kayak saya biasanya nggak mungkin bisa setiap malam gitu, kemungkinan selang-seling, tapi insya Allah kalau ada waktu saya sempatkan kemari gitu. Biasanya saya berangkat kerja langsung dari sini, dari majelis gitu. Dan insya Allah sih kalau dari malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu seperti biasa saya mungkin mukim di majelis. Nanti di 10 malam terakhir biasanya disebutnya likuran, dan ada mungkin undangan dari pusat. Kita biasanya ngirim perwakilan ke pusat. Kalau ternyata tidak ada, ya kita laksanakan di sini likuran. Yang mau mukim atau istilahnya apa? Itikaf 10 hari di sini boleh, lebih bagus. Dan perihal untuk sahurnya, sahur bersama itu biasanya urunan karena kas dalam kondisi minus.
Jadi siapa saja yang mempunyai rezeki yang berlebih, inilah ladang proyek Gusti Allah. Boleh nanti dijapri ke Mas Yono, oh saya siap 2 malam untuk menyediakan sahur bersama, atau oh saya 10 malam pertama, saya 10 malam tengah, atau saya 10 malam akhir. Boleh dijapri, silahkan bersama-sama gotong royong, karena amat sangat disayangkan apabila bulan Ramadan itu disia-siakan gitu. Karena di dalam bulan Ramadan itu sudah jelas ada satu malam yang rasanya atau nilainya gitu, itu melebihi dari 1000 bulan. Dan terkadang di sini dirasakan gak hanya satu malam aja yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya insya Allah kersaning Gusti Allah kita semua bisa merasakan malam yang benar-benar malam mulia, yang rasa nikmatnya itu melebihi dari 1000 bulan, mungkin melebihi segala rasa-rasa yang dibacakan tadi, 8 rasa yang mungkin pasti kita temui sehari-hari gitu ya, karuas, kanyeri, kasien, kaperi, lara, tunggara, wirang, sangsara, itu semuanya lah. Termasuk saya sedikit boleh curhat. Curhat dong Pak Ketuaan umumnya. Jadi begini para Iwan, yang namanya ketika kata Bapak Pak Guron, yang saya nggak ngalamin zamannya beliau, tapi saya ngalamin zamannya Wahen. Apa yang diucapkan persis bahwa jalan menuju Gusti Allah itu penuh onak dan duri. Yang namanya abadi itu kan perjuangannya, itu nilai yang paling amat sangat berharga. Dan itu terus dialami. Nah kebetulan saya alami dalam 40 hari terakhir ini, diawali ketika pulang dari Garut 3 bulanan, itu dikasih nikmat lah sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak nyebut itu ujian, saya nggak nyebut itu cobaan, tapi ya itulah yang memang terjadi pada siapapun gitu. Mau sekaya apapun dirinya, setinggi apapun jabatannya, seganteng apapun rupanya, yang namanya ketentuan Gusti Allah pasti merasakan gitu. Jadi sepulang dari Garut itu hari Minggu, anak saya yang paling gede mendadak panas, demam, muntah-muntah. Tapi anehnya ketika muntahnya itu kan sampai ke rambutnya ya, karenanya anak perempuan mungkin nggak risih gitu, muntahannya kena rambut. Mandi dia, mandi, habis mandi mau gigil, pucat. Ya singkat cerita ya saya kasih obat. Selang berjalan malamnya itu agak mulai reda demamnya, udah agak ceria lah gitu, tenang gitu kan. Seninnya saya berangkat kerja. Nah ketika siang saya bekerja ditelepon sama istri, si kakak itu nggak bisa bangun katanya. Nggak bisa bangun gimana? Ya hanya tiduran. Kalau jalan sakit, nggak bisa jalan. Awalnya gimana? Lagi tiduran di kursi, terus tiba-tiba bangun-bangun nangis, kejer gitu. Katanya kakinya nggak bisa digerakin. Wah itu saya
agak panik pas mana kondisi kerja gitu kan. Ya sudah, sabar aja, nanti saya pulang kerja saya cek lah, diperiksa. Saya pulang tuh ke rumah, nyampe rumah mungkin sekitar jam 10 malam lah. Nyampe saya cek, kakak nggak bisa jalan, enggak, kakinya nggak bisa digerakin, enggak. Saya cubit kulitnya, kerasa nggak? Kerasa. Tulang ininya sakit nggak? Enggak. Sendinya enggak. Yang mana? Sebelah kiri doang gitu. Jadi dari pangkal paha ini, pantat sampai kaki itu sakit pokoknya. Kalau digerakin sakit. Jadi hanya bisa tiduran. Ya sudah, akhirnya Selasanya saya nggak masuk kerja. Dia cuman minta diurutin lah gitu. Ya udah, saya urutin. Nah, hari Rabunya saya nggak masuk kerja juga, ikhtiar minta diurut dulu gitu. Cuman istri ya dicek ke dokter, ya gimana mau ke dokter, orang ngangkat aja susah, nggak bisa berdiri gitu kan. Saya mau gendong aja udah teriak, nangis gitu. Pokoknya agak kelimpungan lah gitu. Tapi akhirnya ketika hari Kamis itu saya nggak mau harus berangkat kerja. Satu, kedua saya harus ada di majelis malam Jumat. Ya udah, saya laluin itu sampai di hari Minggu. Makanya berapa minggu terakhir ini saya kalau hari Minggu habis ngaji langsung buru-buru pulang. Kalau nggak salah pas hari Minggu itu nggak bisa bareng sama Waena lah. Nah, di hari Seninnya itu kalau nggak salah saya nggak masuk kerja. Akhirnya saya putuskan untuk cek ke dokter karena udah 7 hari kan nggak ada kemajuan gitu. Nah, di hari Minggunya itu saya latihan gimana caranya bisa gendong dia gitu. Ya dibujuk lah gimana caranya. Soal diginiin aja nangis pokoknya. Bilangnya sakit gitu. Nah, di Seninnya itu mau nggak mau udahlah, pokoknya sakit nggak sakit tahan aja gitu. Ya udah gitu. Akhirnya berangkat itu ke rumah sakit. Berangkat ke rumah sakit, mau masuk IGD, ya harapannya mungkin dirawat lah gitu. Cuman ketika di IGD itu mau diinfus karena uratnya tipis banget. Itu sempat pindah 2 kali, sampai perawatnya tuh agak keringetan lah, nyari uratnya tuh susah karena tipis. Dianya udah nangis-nangis aja gitu. Ya selesai itu akhirnya kata dokter, wah ini di ronsen dulu Pak. Oh ya sudah, di ronsen, gendong lagi di ronsen, dicek tulang ekornya. Alhamdulillah normal. Terus dicek darah juga kan, cek darah normal semua gitu. Wah kalau gitu ini harus dirujuk Pak. Dirujuk kemana? Ke dokter saraf gitu, saraf anak gitu. Oh ya sudah. Nah karena BPJS mau nggak mau saya dari rumah sakit itu harus ke klinik dulu, klinik rujukan ya, Vaskes gitu. Nah di Vaskes itu baru dapat surat rujukan lagi ke dokter saraf gitu. Tapi nggak bisa hari itu, harus besok gitu, besoknya baru bisa janjian. Akhirnya pulang lagi, besok paginya siapin lagi. Nah ketika singkat cerita ketemu sama dokter saraf, dia disuruh berdiri. Alhamdulillahnya dia kuat itu berdiri, cuman kaki sebelah kiri sama kanannya itu udah geter gitu. Geter banget kenceng. Akhirnya disuruh duduk sama dokter kan. Nah dokternya bingung sendiri, Pak ini hasil ronsennya bagus, cek darahnya bagus, di ketuk-ketuk dengkulnya bagus, diri bagus semua Pak. Lah terus gimana dok gitu? Ini tidak teridentifikasi katanya. Penyakitnya tidak teridentifikasi. Jadi harus gimana dong? Ini harus di MRI Pak. Di MRI kalau Bapak pakai BPJS nanti saya rujuk ke Ciawi. Wah, dirujuk ke Ciawi sih udah
mikirnya jauh aja gitu. Yang jagain siapa gitu. Wah, udah bingung lah gitu. Jauh dari rumah gitu. Jauh dari rumah Waenal juga. Ciawi. Apalagi kemarin Waenal juga ngalamin ketika di Ciawi ya, Pak. Dede Akbar. Terus harus diapain, Dok? Di MRI katanya. Di MRI. Sama diambil cairannya di mana, di tulang ekor. Wah, ini tuh di hati saya udah nggak terima tuh kalau misalkan harus disuntik. Wah, nanti ujung-ujungnya bakal kemana-mana gitu. Karena saya berapa kali diingatkan kemarin, kebetulan kan di malam Sabtu, malam Jumat, bahasanya tuh kalau sudah ada vonis dari dokter harus operasi ini itu, nggak usah. Sok kemari munajat. Nah, karena saya nggak di dada nggak terima kalau dia harus diambil cairannya di tulang ekor yang menurut saya itu rawan. Dokternya cuek aja gitu. Gimana Pak? Saya diskusi dulu ya sama keluarga dan sama anak. Oh ya silakan. Nah itu udah jamnya praktek dokter selesai gitu. Ibaratnya kalau berapa menit ditinggal saya. Nggak ada keputusan apa-apa. Cuma saya tanya dulu sama istri bilang, ya saya terserah ngikut aja keputusan kamu gimana. Terus saya tanya anaknya, kakak gimana kak? Ya dia nangis, nggak mau kalau disuntik, harus gini. Oh ya sudah. Terakhir akhirnya saya telepon Om Irwan, Om ini begini Om, cerita gitu. Terus gimana, harus disuntik ini. Nggak usah Om, pulang aja gitu. Pulang nih, ya sudah. Saya nurut, saya pulang. Ya kak, kita pulang ya gitu ya. Tapi kamu janji kalau misalkan pulang nggak mau dirawat, kamu mau diterapi sama. Oh iya, nurut, suruh apa nurut. Iya, ya sudah. Berarti nanti Abi jadi dokternya. Oh ya, dia udah mulai berhentilah nangisnya gitu. Udah bisa senyum-senyum. Pulang ke rumah. Sampai di rumah itu ya sebisa mungkin lah bekal yang ada di sini itu saya praktekin, terutama munajat. Dan munajat untuk keluarga itu ada caranya, yang insya Allah udah dikasih tahu. Kalau Iwan yang nggak tahu nanti boleh tanya lagi, saya kasih tahu. Akhirnya saya bikin air munajat. Saya praktekin apa yang bisa dipraktekin, apa yang sudah dikasih tahu di ajaran ini. Terus rutin, berapa kali saya bilang ke dia belajar bolak-balik kanan kiri. Dan itu saya minta izin sama dia, kalau malam Jumat Abi tetap ngaji ya, jadi kamu nanti yang ngerawat Umi gitu. Iya nggak apa-apa, benar, ikhlas ya, sudah. Nanti bonusnya kalau minggu pulang dipijitin. Oke 4 jam ya katanya. Iya siap, saya sanggupin 4 jam mijit dia. Jadi mau nggak mau saya dituntut jadi tukang pijit dadakan. Tapi alhamdulillah yang saya rasakan itu bahwa pertolongan Gusti Allah benar, nyata, dan janji Allah itu benar, nyata, nggak bohong. Dan ajaran ini juga benar, nggak bohong. Itu prosesnya luar biasa. Malam Jumat saya nyampe sini, istri saya ngirim foto bahwa dia udah bisa tengkurap. Walaupun tadinya tidur ujuk-ujuk tengkurap gitu, bangun-bangun katanya nggak sakit. Wah itu kemajuan pertama. Hari Minggunya udah mulai bisa duduk, dan itu step-stepnya itu ya mirip kayak
dari lahir lagi gitu. Kayak cuman bedanya nggak ngerondang aja gitu, nggak nyampe ngerondang gitu. Gimana ya, belajar nekuk, belajar apa, jongkok. Dan yang luar biasanya itu pada minggu keberapa yang kemarin itu tiba-tiba dia bisa berdiri sendiri gitu. Yaitu alhamdulillah luar biasanya kekuasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah setelah melewati hari ke-40 dia udah bisa masuk sekolah. Walaupun jalannya masih belum sempurna, masih pincang. Jadi pelajarannya semoga ya, saya bukan menjadi contoh atau acuan lah, tapi bener loh ini nggak main-main gitu. Yang namanya keyakinan sama Gusti Allah itu jangan sampai main-main. Yakin sama percayanya itu jangan main-main. Kalau di dunia aja bisa dirasakan, apalagi janji-janjinya nanti setelah tugas kita di dunia ini selesai. Kita di sini kan sementara, nggak selamanya gitu, pengen di sini gitu. Tapi disinilah ladang untuk bisa menikmati kenikmatan yang abadi nantinya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan apa yang udah diajarkan di sini terus dipegang teguh, TBS-nya diperkuat, dilakoni, dijalanin, gak sekedar diucapin. Tetap laksanakan sholat yang 5 waktu, jangan tinggalkan juga sholat tobatnya. Dan yang terakhir, yang paling menentukan adalah cara kita bersikap ketika menghadapi ketentuan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk selalu rendah diri, tetap eling, tidak lupa bahwa tanpa pertolongan Gusti Allah itu kita nggak ada apa-apanya. Apa yang kita miliki semua hari ini, saat ini ya semuanya karena Gusti Allah, bukan karena kita. Sehatnya kita juga karena Gusti Allah. Dan kita mampu beribadah pun karena Gusti Allah. Tapi kewajiban kita yang paling utama adalah upaya, terus aja mengupayakan yang terbaik bagi diri kita sendiri, terutama menyelamatkan diri kita sendiri agar kita bisa nanti menyelamatkan sesama hidup. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih para ikhwan wal akhwat. Dan harapannya semoga nanti minggu depan bisa menghadiri acara Quramasan dan menghadiri acara tarawih bersama di sini di majelis. Semoga Gusti Allah memberikan kekuatan serta limpahan rahmat kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.